Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu bentuk 2 Gemim Rondor Panikibawa tanggal 12 Juli 2020 akan segera kita mulaikan. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan bernyanyi NNBT nomor 3. Mari kita puji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami menyembah Engkau, Allah yang kami percaya dalam nama Yesus. Kami mohon Engkau Allah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam ibadah Minggu pagi 12 Juli 2020, dari permulaan bahkan berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus
agar bersih dan bersih, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat silakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami sadar ketika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami menikmati kehidupan di dunia ini, kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami tidak mengasihi sesama kami. Kami tidak mengasihi alam ciptaan Tuhan yang lain, sehingga mengakibatkan kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang, hampa dan pedih. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan bagaku rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini jika kita berkata
bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Diundang kita semua berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Puji Yesus. Dan apa yang satu. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi Agungkan kasih-Nya. Haleluya. Nyanyilah para malaikat. kuasa hormat Berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita. Siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di minggu pagi ini ya Tuhan, 12 Juli 2020, kami yang beribadah di rumah kami masing-masing dalam persekutuan Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Kami akan membaca Alkitab lewat Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tuntunlah kami dalam tuntunan Roh Kudus, supaya lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan akan menjadi bagian untuk kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus.
Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja ini akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
keluarga-keluargaku yang ada di rumah masing-masing di jemaat kolom 1 sampai 16 Gemim Rondor Paniki Bawah. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki minggu kedua di bulan Juli, dan pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini kita membaca Injil Matius, apa yang sudah dibacakan tadi. Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan tema melayani sesama, berarti melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang sudah kita baca tadi, ini ada 2 pasal, dari pasal 24 sampai pasal 25, bicara tentang khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman sebagaimana pembacaan tadi diawali dengan peristiwa Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Ayat 31 dikatakan seperti itu. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Bukan hanya itu saja, di dalamnya ia akan mengumpulkan, tapi juga akan memisahkan. Ayat 32 bilang, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Selain mengumpulkan juga di satu sisi, tapi di sisi yang lain memisahkan antara domba dan kambing. Yang domba ditempatkan di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Tidak jelas di sini apa maksudnya. Siapa-siapa orang-orang itu. Yang domba di sebelah kanan dan yang kambing di sebelah kiri. Yang domba ini sebagaimana dikatakan ayat yang ke-37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Orang-orang benar itu siapa? Tidak jelas di sini. Yang pasti domba itu dikatakan orang-orang benar karena duduk sebelah kanan, di sebelah kanan, dan kambing di sebelah kiri orang-orang yang tidak benar itu. Karena orang-orang yang benar yang telah melakukan perintah Tuhan, itu dikatakan seperti itu ayat 37. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami tidak memberi makan, engkau haus, kami tidak memberi engkau minum. Bila mana kami melihat, ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami tidak memberi tumpangan, atau telanjang dan kami tidak memberi pakaian.
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami tidak mengunjungi. Mereka bertanya ini. Orang-orang benar bertanya kepada Tuhan. Kami tidak pernah melakukan ketika engkau sakit dan tidak kami layani dan sebagainya. Tetapi raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina. Siapa mereka yang paling hina di sini? Mereka yang paling hina adalah mereka yang terpinggirkan. Mereka yang paling hina adalah mereka yang terisoler. Mereka yang paling hina adalah mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan dan cobaan. Mereka yang paling hina seperti digambarkan, mereka yang janda, yang miskin, yang sakit dan sebagainya. Ketika kamu melakukan kepada mereka-mereka itu, di sanalah kamu telah melakukan pada Tuhan. Ayat 40 dikatakan begitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini luar biasa. Jadi karena itu tema tadi mengatakan melayani sesama berarti melayani Tuhan. Ketika orang-orang benar melakukan dengan segala perbuatan tanpa menuntut balas kepada mereka-mereka yang hina ini, itu berarti sama dengan mereka telah melayani Tuhan. Itu disampaikan oleh pembacaan tadi tentang mereka yang benar, yang digambarkan domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Nah, bagaimana dengan cerita selanjutnya? Mereka yang ditempatkan di sebelah kiri, yaitu kambing-kambing, katakan tadi, mereka justru tidak melakukan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-41 mengatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Yang di sebelah kiri digambarkan kambing-kambing. Siapa mereka? Mereka yang tidak benar, mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan. Ketika aku lapar, mereka tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, mereka tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, mereka tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, mereka tidak memberi aku pakaian, dan seterusnya. Mereka yang tidak benar, yang tidak melakukan perintah Tuhan, dikatakan ayat 45, ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ketika mereka tidak melakukan perintah Tuhan, maka di bagian akhir dikatakan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar hidup berada dalam hidup yang kekal. Jadi agak beda. Mereka yang benar pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka yang benar yang melakukan perintah Tuhan menikmati kehidupan yang kekal, sementara mereka yang tidak benar, yang tidak melakukan perintah Tuhan, di bagian akhir dikatakan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19, dengan kehidupan gereja di tengah-tengah bagaimana mewujud nyatakan pelayanan diakonia kepada mereka yang butuh pertolongan. Saya rasa baik persekutuan, kesaksian, dan pelayanan diakonia dalam tugas gereja ini sama-sama berjalan. Karena pada kenyataannya ini pelayanan diakonia ini ketika orang lihat orang ada bencana, orang diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Jadi pelayanan diakonia ini harus berjalan bersama-sama dalam situasi dan kondisi. Bukan di saat nanti ada program misalnya. Itulah gereja. Gereja yang harus menjalankan tugas pekerjaannya selain bersekutu, bersaksi, tapi juga memberi pelayanan diakonia yang merupakan wujud nyata dari bagaimana kita melayani sama, berarti melayani Tuhan. Memang di saat pandemi COVID-19 orang banyak butuh pertolongan dari sentuhan-sentuhan gereja, dari sentuhan-sentuhan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang adalah juga jawaban iman kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apakah kita disebut sebagai domba-domba atau kambing-kambing yang diumpamakan oleh Yesus ini. Ketika orang-orang benar melakukan perintah Tuhan, melayani sesama, sama seperti melayani Tuhan, maka sama sebagaimana dikatakan tadi bagian akhir, mereka akan menikmati kehidupan yang kekal. Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, melayani, tidak mengasihi sesama, maka tempatnya dikatakan di bagian akhir, siksaan yang kekal. Tentu sebagai orang-orang yang percaya kita diingatkan untuk bagaimana melayani sesama, berarti melayani Tuhan. Amin. Diundang kita semua berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit
silakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami menikmati kehidupan di minggu yang kedua, di bulan Juli 2020, tanggal 12. Kami diingatkan untuk bagaimana kami harus mengasihi, bagaimana kami harus melayani sesama kami, sama seperti kami melayani Tuhan. Walaupun kami sadar, seringkali kami tidak melayani sesama kami. Seringkali kami tidak mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Dimampukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mampu melakukan perintah-Mu sebagai jawaban iman kami atas keselamatan yang Engkau berikan. Yesus yang mengasihi kami, yang rela menebus dosa kami, yang telah memberi keselamatan kepada kami, maka kami harus mampu juga melakukan perintah Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16. Laku orang tua, suami maupun istri yang berusaha, bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Selaku orang tua yang dalam tanggung jawab
mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Beri hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Selaku anak-anak yang dalam studi, dalam rencana cita-cita, ketika sudah bekerja dan sementara mencari pekerjaan, Tuhan bersama dengan anak-anak kami. Ya Bapa Sorgawi, dalam persekutuan ibadah Minggu pagi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menikmati sukacita hari ulang tahun. Tanggal 13 Juli, Insinyur Julius Sadiat Dharma Undap, 67 tahun, kolom 2. 13 Juli Serapin Rahel Hope Kawalo, 3 tahun, kolom 4. 13 Juli Grace Rotinsulu, 45 tahun, kolom 5. 13 Juli Jamie Greta Supit, 62 tahun, kolom 8. 13 Juli Enrico Sumardi, 22 tahun, kolom 9. 13 Juli Hendra Teu, 52 tahun, kolom 11. 13 Juli Stefanus Wahani, 20 tahun, kolom 11. 13 Juli Rahelia Vanessa Palandeng, 4 tahun, kolom 16. 14 Juli Joyce Yona Monice Bungai, 39 tahun, kolom 10. 14 Juli Juwita Mary Rampi, 31 tahun, kolom 10. 15 Juli Ripka Elizabeth Yakomina Sompotan, 51 tahun, kolom 2. 15 Juli Friska Georgi Kindangen, 38 tahun, kolom 4. 15 Juli Yeremias Ponto, 87 tahun, kolom 6. 15 Juli Andika Wijoyo, 24 tahun, kolom 7. 15 Juli Diana Boki Rotinsulu, 59 tahun, kolom 8. 16 Juli Juliana Kasenda, 41 tahun, kolom 2. 17 Juli Yosua Sumakut, 19 tahun, kolom 5. 17 Juli Juleng Frederick Manurip, 53 tahun, kolom 7. 17 Juli Jenly Manuel Nesare, 34 tahun, kolom 7. 18 Juli Winsi E.L. Waluko, 42 tahun, kolom 1. 18 Juli Vanessa Gloria Polii, 22 tahun, kolom 10. 18 Juli Rotinsulu Kumaunang, 71 tahun, kolom 12. 18 Juli Sufitri Ponto, 38 tahun, kolom 12. 19 Juli Margarin Muniaga, 62 tahun, kolom 13. Ya Tuhan, berkatilah sukacita yang boleh menjadi bagian untuk saudara-saudara kami yang akan bersyukur atas segala penyertaan Tuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Cynthia Oroh Sanger, kolom 1 di Prof. Kando,
Bapak Michael Kindangen, kolom 4 di Rumah Sakit Siloam. Ibu Amiada Tampu Bulon, Bapak Victor Rambing di Rumah Sakit MMC Pal 2. Ibu Frida Sulendorong, Bapak Bobby Harman, Ibu Adrin Cetamaka di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Ibu Siska Makalau, kolom 1. Bapak Franky Pondaa, kolom 1. Ibu Yeti Antara, kolom 2. Ibu Christopher Oro, kolom 3. Ibu Yecel Lintang, kolom 9. Ibu Selvi Kapong, kolom 9. Bapak Jamie Engka, kolom 14. Mereka ini dalam proses pengobatan. Dalam proses pemulihan, Bapak Ibu Yoke Lonto, kolom 1. Bapak Insinyur Julius Undap, kolom 2. Ibu Lauren Pongo, kolom 2. Ibu Elfrida Karamoy, kolom 3. Bapak Rudolf Pandeirot, kolom 3. Bapak Rudi Christopher, kolom 3. Bapak Alex Oro, kolom 3. Ibu Boyo Tembengi, kolom 3. Ibu Fani Pinatik Lapot, kolom 3. Adik Elkana Weken, kolom 4. Ibu Gina Sumanggunsong Tambunan, kolom 4. Bapak Vivi Pasuh, kolom 4. Bapak Roy Kekombaitan, kolom 5. Bapak Dance Sumakut, kolom 5. Ibu Elia Cedamar, kolom 7. Ibu Katrin Lapian, kolom 8. Bapak Adolf Barahama, kolom 11. Ibu Mina Tahulening, kolom 11. Ibu Since Maka Hekung, kolom 12. Ibu Kepalit Manopo, kolom 12. Ibu Ripka Bawanto, kolom 12. Saudara Dodi Nelwan, kolom 14. Bapak Jamie Nelwan, kolom 14. Ibu M45 Kambe, kolom 14. Dan Bapak Andri Sonda, kolom 16. Ya Tuhan, Engkau Allah yang boleh memberi kekuatan, kemampuan, tapi juga Engkau akan menyatakan kuasa dan kehendaknya kepada saudara-saudara kami ini, agar boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi, yang tentu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami yang bersyukur, tapi juga yang diperhadapkan dengan pergumulan karena sakit. Kami berdoa untuk program kerja rencana dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Pawa. Rencana program kerja dari Panitia Pembangunan Persekolah Gemim Rondor Paniki Bawah. Tuhan berkati program kerja kami. Kami serahkan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai 16. Penasehat jemaat, pegawai kostor, komisi kerja, komisi BIPRA, semua yang terlibat langsung dalam tugas program kerja, terutama setiap hari Minggu, tiap hari Senin, tim multimedia, Penatua Rivo dan Glenn, pemain keyboard, prokantor dan sebagainya. Semua yang terlibat langsung kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah kami yang boleh memberi persembahan. Apa yang sudah kami berikan tadi, kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami, terutama juga para dokter dan para medis, para relawan yang telah bertugas untuk menangani pandemi COVID-19. Begitu juga dengan kami. Tuhan bersama dengan kami agar tetap mengikuti protap yang ada, untuk menjaga jarak, memakai masker, dan tetap tinggal di rumah, agar kami boleh memutus mata rantai COVID-19 ini. Ini doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, indah, mulia, bahagia, penuh, dan apa yang seterusnya. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Ibadah Minggu pagi 12 Juli 2020 telah selesai. Shalom. Damai di hati.